Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ruspika, NPM 1840102013. Perkenalkan, nama saya Laura Nisa Linting, NPM 184010102009. Perkenalkan, nama saya Maylin Helga Nurlipa, NPM 1840102008. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NPM 1840102010. Perkenalkan, nama saya Damrana, NPM 1840102011. Perkenalkan, nama saya Umi Badria, NPM 1840102014. Di sini kami akan menjelaskan tahap kedua terhadap sampel ikan pada tiap minggunya selama 4 minggu. Pada tahap kedua, kita hanya perlu menyesuaikan data panjang total setiap minggunya ke dalam range kelas yang tersedia atau dalam kelas-kelas yang tersedia. Lalu di sini kita terdapat 10 kelas yang tersedia dan setiap kelasnya memiliki range kelasnya masing-masing. Karena pengujian sampel di sini dilakukan selama 4 minggu, maka nanti akan tertuliskan ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu di mana sih kita dapat range kelas itu? Oh ya, range kelas itu kita dapatkan dari tahap pertama yang sudah dikerjakan pada kelompok sebelumnya. Lalu cara memasukkan datanya itu cukup mudah. Caranya itu seperti ini. Kalian sisa membuka file kalian. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah dapat filenya kayak gini, di sini di bagian tahap kedua ini, seperti yang saya bilang tadi ada 1, 2, 3, dan 4 itu menandakan jumlah minggunya. Nah, cara memasukkannya itu mudah. Kita cukup copy saja panjang total dari minggu pertama. Kita copy, lalu itu kita dekatkan atau kita paste di sini, di dekat pengerjaan tahap kedua, biar memudahkan kita memasukkan datanya. Nah, sebelum kita memasukkan datanya, ini harus kita urutin dulu dari kecil sampai yang besar. Caranya itu kita klik yang ini, lalu kita pilih yang ini. Nah, otomatis dia akan terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk cara memasukkan datanya itu, atau cara memasukkan data yang ini ke dalam kelas-kelas yang tersedia itu, kita lihat dulu nilai terkecilnya di sini, lalu kita lihat range kelasnya. Di sini maksud dari 9,0 sampai dengan 10,3 itu berarti dalam kelas 1 ini data yang bisa masuk itu mulai dari 90 sampai dengan 103. Jadi kita cari di sini. 90, 100, 100. 110 itu udah nggak bisa masuk karena hanya bisa masuk 103 kan. Jadi pada minggu pertama untuk kelas pertama itu hanya ada 3 data yang bisa masuk. Jadi kita tuliskan seperti ini. Lalu untuk yang ini kita hapus saja biar kita tidak keliru untuk memasukkan datanya lagi. Nah, kita lihat lagi di sini ada 110. 110 itu di sini di kelas kedua ada 10,4 sampai dengan 11,9, berarti data yang bisa masuk itu dari 104 sampai dengan 119, berarti 110 itu bisa masuk di sini. Untuk 120 tidak bisa. Berarti di kelas kedua pada minggu pertama itu terdapat 3 data juga yang bisa masuk. Nah, yang ini kita hapus aja. Lalu untuk data yang selanjutnya itu ada 120. Kita lihat di sini kelas ketiga, range kelasnya itu 12,0 sampai 13,8. Berarti 120 sampai dengan 138. Berarti 120 ini bisa masuk di sini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti dalam kelas ketiga itu pada minggu pertama ada 12 data yang bisa masuk di sini. Lalu ini kita hapus aja. Lalu untuk data 140 dan 200, kita lihat dulu. 140 pada minggu keempat itu dia bisa masuk karena range kelasnya itu 139 sampai dengan 159. Berarti di sini kita tuliskan 1 untuk data 140, lalu kita hapus saja. Nah, untuk data 200 pada minggu ketiga itu data yang bisa masuk itu 160 sampai 184, berarti data 200 itu nggak bisa masuk. Lalu yang kelas ke-6 itu data yang bisa masuk 185 sampai 213, berarti 200 itu bisa masuk di kelas ke-6, maka kita tulis saja 1 di sini. Lalu yang ini kita hapus. Kemudian setelah kita masukkan data ke dalam range kelas yang tersedia, di sini kita jumlahkan datanya, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung, kita direct aja dari yang kelas 1 sampai kelas 6, lalu kita klik enter. Nah, dapat deh jumlah datanya tuh ada 20. Kita samakan sama yang minggu pertama. Nah, sama ada 20 data.
Jadi untuk pengerjaan tahap kedua itu cukup mudah, dan pada minggu pertama cara pengerjaannya seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sampel ikan pada minggu kedua. Di panjang total ini, di 367 sampai 342, kita memblok dan kita mengcopy. Lalu kita memindahkan di sini supaya lebih mempermudah. Dan kita memilih ini untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita pilih ini. Setelah sudah terurut, maka kita melihat di sini. Kita lihat 313 ini. Dia itu berada di range kelas tahap 2 di nomor berapa. Nah, kita lihat di nomor 9 ini ada 28,5 sampai dengan 32,9. Nah, di antara 28,5 sampai 32,9 itu sudah termasuk dalam 313. Dan 313 ini hanya ada satu aja, jadi kita menuliskan angka 1 pada minggu kedua. 313 ini kita tinggal hapus. Selanjutnya 332 berada pada range kelas di urutan ke-10, yaitu 33,0 sampai dengan 38,1. Jadi semua angka yang berada di dalam range kelas ini itu kita hitung dimulai dari 332 sampai seterusnya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi semuanya ada 19 angka untuk minggu kedua di urutan nomor 10. Jadi kita menuliskan angka 19 di sini. Setelah itu kita mencari rata-rata untuk minggu kedua ini. Kita pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini sama ini, dan kita enter hasilnya ini 20. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pengisian data bagian minggu ketiga. Nah, pada tahap kedua minggu ketiga di sini kita akan memasukkan data panjang total minggu ketiga. Nah, sebelum itu kita ambil dulu datanya pada minggu ketiga ini, kita copy. Kemudian kita paste yang dekat dengan tahap kedua agar memudahkan kita memasukkan data-data tersebut pada minggu ketiga. Nah, sebelum masukkan datanya, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian data tersebut kita masukkan pada minggu ketiga dengan melihat setiap rank kelas data tersebut berada di kelas berapa. Nah, di sini kan ada 300, 300, 320, 320 dengan 320 lagi. Nah, untuk masukkan data yang 5 ini, kita lihat rank kelas ada di nomor berapa. Nah, ternyata data-data tersebut terdapat angkanya itu pada kelas 9, dimana kelas 9 ini ada 28 sampai 32. Nah, karena data tadi tersebut ada 5, kita masukkan aja pada minggu ketiga. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Melin. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan mengenai data yang terdapat pada minggu ketiga. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pengolahan data dari saudari Laila, yaitu data pada minggu ketiga mengenai panjang total. Dari minggu ketiga kita melihat range kelas yang ada. Di sini ada 15 data yang terdiri dari data nilai 330 hingga 370. Di sini ada 15 data dan kita akan menyesuaikan, kita urutkan terlebih dahulu dan kita menyesuaikan pada kelas yang bisa dimasukkan, yaitu pada kelas 10 dengan data
330 hingga 381. Di sini langsung saja kita masukkan karena sudah terurut semua ke kelas 10. Kita mulai dari nilai 330, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data. Langsung saja jumlah data itu kita masukkan ke dalam kolom minggu ketiga pada kelas 10, yaitu 15. Setelah itu kita jumlahkan semua. Dari hasil minggu ketiga kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Kemudian kita mendapatkan hasil yaitu 20. Dari sini kita mengetahui bahwa jumlah data pada minggu ketiga yaitu 20. Di sini saya akan menjelaskan proses perhitungan pada tahap kedua minggu keempat. Pada tahap kedua minggu keempat, cara perhitungannya yaitu pertama kita blok dulu panjang totalnya. Setelah itu kita salin ke data pengerjaan di dekat minggu keempat agar mempermudah penyesuaian data. Nah, setelah itu tampilan seperti ini kita urutkan dulu di sort, pilih ascending, akan secara otomatis terurut. Setelah itu data pertama yaitu 310, kita cari nilai tengahnya yang masuk ke dalam 310, itu ada di data nomor 9 dengan nilai 306,8. Kita lihat nilai range kelasnya yaitu 28,5 sampai 32,9. Jadi data 310 ini cuman ada satu di data nomor 9, jadi kita isi 1. Setelah itu data 310 ini kita hapus di sini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menyelesaikan pada tahap kedua di minggu keempat. Oke, langsung saja. Jadi data selanjutnya ini 330. Kita lihat di range kelas berapa dia masuknya. Nah, dia masuknya di kelas 10 ya, yang range kelas 330 sampai 381. Lalu kita lihat lagi di datanya, ternyata data kita ada 330 sampai 380 dan itu masuk di range kelas 10. Sekarang tinggal kita hitung aja. Ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke, langsung aja kita tulis di sini ya, di range kelas 10-nya dia masuk ada 19. Oke, lalu yang datanya ini bisa langsung kita hapus saja ya, kita hapus. Oke, setelah itu ini kita jumlahkan ya pakai rumus sum. Oke, kita cari aja sum. Oke, tinggal kita blok aja lalu enter dan sudah selesai. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok 2 mengenai cara kedua pengolahan data, yaitu menentukan range kelas pada data yang sudah tersedia dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.